Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Yoli KUT. Kali ini aku bikin video tentang gimana cara ngatur keuangan. Ini khusus untuk yang gajinya 3 juta. Kalau kalian gajinya di atas ini, syukur-syukur alhamdulillah ya. Ini juga khusus untuk yang sudah menikah atau pasangan muda yang baru aja nikah tapi gajinya masih di angka 3 juta. Saya berani ngomong kayak gini karena saya tidak jauh-jauh dari situ, meskipun pendapatan saya dari YouTube berbeda, tapi saya mengalaminya. Dan kalian bisa lihat kursi yang tak pakai ini kursi 50.000, tak tumpuk jadi dua. Nah, di sini saya sudah bikin skripnya. Mohon maaf saya baca laptop, oke, nggak masalah ya. Yang penting kita belajar bersama, mendapatkan ilmu gimana cara mengatur uang gaji 3 juta untuk pasangan yang masih baru aja menikah dan ingin menabung. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi bagian pertama ini kita lebih fokus untuk kebutuhan rumah tangga, karena kan kita baru nikah ya. Ini posisi kita sama ya, baru nikah, tapi meskipun saya sudah punya 1 anak. Nah, ini kebutuhan rumah tangga menjadi prioritas utama dari gaji 3 juta ini. Oke, di sini memang agak sulit untuk mengatur keuangan dengan gaji 3 juta dan harus fokus untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Di sini ada pembagian beberapa persenannya. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama untuk kebutuhan pokok rumah tangga, kita bagi lagi untuk kebutuhan tambahan dan untuk menabungnya atau sisanya. Jadi di sini untuk kebutuhan pokok rumah tangga kita spend aja 55%. Jadi kalau 55% dari angka 3 juta itu sekitar 1,6 juta. Dan ini harus kalian fokuskan untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan sebagainya, yang pokok-pokok lah. Nah, kemudian di sini lanjut untuk di kebutuhan tambahan. Kebutuhan tambahan ini termasuk komunikasi, entah itu internet, hiburan, atau belanja kecil ya. Itu kita pakai sekitar 25%, atau kalau dirupiahkan sekitar 750.000. Ini memang agak sulit untuk mengatur keuangan seperti ini, dan tentunya tujuan kita adalah untuk menabung dari sisa 3 juta tadi yang sudah dikurangin 55%, dikurangin lagi 25%, sisa 20%. Dari 3 juta itu kita harus memfokuskan untuk investasi atau untuk menabung sekitar 20%. Jadi kalau dirupiahkan dari 3 juta itu kita wajib menabung atau kita harus investasi sekitar 600.000 rupiah. Kalau saya sih memang agak susah. Saya juga mengalaminya, dan itu kalau misalkan kita lakukan dengan benar, nanti untuk masa depan kita enak. Kenapa? Karena kita sudah punya dana darurat dan dana investasi atau tabungan. Itu sangat penting ya, karena nanti kan kedepannya kita akan punya anak dan sebagainya. Ini sangat penting untuk diperhatikan, karena banyak sekali kehidupan rumah tangga itu tidak mau belajar tentang gimana mengatur keuangan dan sebagainya. Nah, di sini ada tips selanjutnya, yaitu memisahkan rekening pasangan. Mungkin ini tidak berlaku untuk kalian yang salah satu istri atau salah satu suaminya tidak paham tentang rekening digital, bank digital, dan sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk transparansi. Jadi kejujuran dalam keuangan di rumah tangga itu sangat penting, karena kalau misalkan ada satu atau pasangan kita yang tidak jujur tentang keuangan, ini bisa menjadi malapetaka di kemudian hari. Contoh aja, kita bikin 3 rekening atau beberapa rekening. Misalkan ada rekening A untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian kita bikin rekening B untuk tabungan bersama. Lalu di sini ada rekening yang lain untuk masing-masing pasangan. Misalkan saya dengan istri saya itu punya rekening yang berbeda untuk kebutuhan pribadi. Nah, tujuan dari pemisahan rekening ini adalah untuk transparansi, karena transparansi dan kejujuran di rumah tangga itu sangat diperlukan atau dibutuhkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada tips bagi kalian pasangan muda belum punya anak, baru menikah, gajinya masih 3 juta. Nah, ini tips untuk tips hidup hemat ya. Ini yang pertama, masak bareng di rumah biar hemat sekaligus bonding. Ini skrip, sekali lagi ini skrip, tapi kebanyakan prakteknya tentu saja
seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita harus keluar jalan-jalan supaya nggak bosan di rumah. Makan di luar itu penting juga, meskipun seringkali kita harus masak di rumah dan makan di rumah. Kemudian di sini batasi nongkrong yang nggak jelas yang mahal. Ini bagi yang ingin punya tabungan seperti tadi, nggak perlu nongkrong-nongkrong nggak jelas yang biayanya mahal. Tapi anak muda zaman sekarang kan susah ya kalau kayak gini. Beda dengan saya yang kalian lihat lagi kursinya 50.000. Ini menunjukkan, dan ini mic yang tak pakai ini tes cuma berapa ya, 20.000 kalau nggak salah, tapi hasilnya udah lumayan lah. Alhamdulillah udah menghasilkan banyak lah dari YouTube ini. Dan kemudian ini yang penting, tips supaya hidup hemat adalah selalu mencatat pengeluaran. Ini yang paling susah, saya pun juga tidak melakukannya karena mencatat pengeluaran itu seperti sesuatu hal yang ribet ya. Kenapa kita harus mengeluarkan A untuk apa, B untuk apa, harus dicatat, itu memang agak susah. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa mencatat itu semua, kita jadi tahu pengeluaran bulanan kita seperti apa, dan kita harus tetap menabung dan investasi. Nah, di sini siapkan masa depan ya. Jadi tabungan itu bisa emas atau reksadana. Nah, kalau misalkan walau gaji kecil tetap sisihkan buat masa depan kita. Seperti tadi kita sudah bahas, 55% untuk kebutuhan pokok rumah tangga, kemudian 25% untuk kebutuhan lain-lain seperti internet dan sebagainya. Kemudian ada sisa 20% yang wajib ditabungkan. Ini memang tidak semua rumah tangga itu bisa melakukan, tetapi seenggaknya wajib lah untuk dari gaji 3 juta itu minimal 10% dah. Tadi kan 20%, 10% atau 300.000 itu harus disisihkan, harus ditabung untuk persiapan entah nanti sebentar lagi akan punya anak atau untuk masa depan. Kalau bisa diinvestasikan supaya bisa naik ya untuk kebutuhan masa depan. Jadi kuncinya, meskipun gaji belum besar, kita tetap wajib untuk spend atau menabung. Ya, walaupun cuma 300.000 per bulan untuk menabung atau 600.000 kalau bisa menabung tiap bulan diinvestasikan. Yang penting nanti tujuannya bisa punya sebuah dana untuk kebutuhan darurat. Karena kalau misalkan kita kosong momplong nih, kalau ada sesuatu yang darurat, kita akan bingung juga. Ya, walaupun saya bukan mentor kayak orang-orang yang sudah sukses, tapi saya mengalami gaji 3 juta itu seperti apa, dan berumah tangga dengan gaji 3 juta itu seperti apa. Jadi ini semoga relevan dengan kehidupan saya dan kehidupan para penonton semua. Ya, ini sudah lama, semoga ini bermanfaat tentang sharing-sharingnya. Atau mungkin ada yang lebih pintar dari saya, ada yang lebih bisa dan berpengalaman gimana cara ngatur keuangan dengan gaji 3 juta, silahkan komentar aja di channel ini, di video ini. Saya tidak membatasinya, dan malah saya senang bisa belajar bareng supaya kita nanti bisa sukses bareng. Dan tujuannya adalah untuk supaya kebutuhan itu cukup. Oke, sampai jumpa.